Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan tools Voca. Jadi di sini tools Voca yaitu adalah tools footprinting yang digunakan untuk melakukan metadata dan research. Ini saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan Voca. Untuk domain website itu bebas menggunakan website apapun. Tapi di sini saya akan menggunakan website e-council. Setelah itu lakukan setting di network. Untuk penyetingan saya mengikuti yang ada di PDF. Jika sudah melakukan settingan di bagian network, lakukan start. Akan membutuhkan waktu ya lumayan lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin untuk awal-awal ini? Kalau dari saya sih belum, Mas. Oh iya. Oh, tunggu bentar Mas ya. Kayaknya ini jaringan saya agak error nih. Makanya dia buat ini bagian di bawah ini. Makanya dia jadinya error. Biasanya itu dia itu ada errornya tapi dia nggak seperti ini maksudnya. Biasanya dia itu error karena memang ini untuk tools yang saya gunakan ini bukan tools yang full versi ya. Jadi tools yang saya gunakan ini berbeda gitu. Maksudnya itu mereka tetap Voca, cuman dia ini yang Voca ini Voca open source yang udah dipangkas dari full versionnya. Baik, Mas. Nggak apa-apa kok. Di sini saya akan mengulangi lagi startnya. Karena sebelum tadi itu jaringan saya lagi error juga. Oh ya, saya jelaskan lagi ya, soalnya ini mungkin apa ya? Cara pertama, kedua, atau seterusnya itu mungkin agak berbeda dari yang ada di PDF. Soalnya saya kalau mengikuti PDF juga tuh rada bingung juga. Jadi saya cari juga referensi dari YouTube. Jadi saya mengikuti aja yang di YouTube soalnya lebih kayak lebih mudah dipahami lah. Nah, nah jika jika dia berjalan itu maka seperti ini dia. Jadi sebelumnya itu kan karena tadi kan error karena jaringannya. Jadi karena ini jaringannya udah alhamdulillah jadi dia bakal seperti ini. Seperti ini. Jika ini masih nunggu lagi nih ya, masih nunggu buat selesai ini.
Di sini udah selesai nih. Setelah itu lakukan dokumen analisis. Nah, di dokumen analisis ini saya cuma centang aja Google sama Bing. Sedangkan kalau di PDF-nya itu di modulnya itu tuh yang dicentang itu adalah Google, Bing dan DuckDuckGo. Jadi saya di sini hanya menyentang aja Google dan Bing. Untuk bagian extensionnya saya install aja semua ini. Nah, selesai itu lakukan search all. Jadi footprinting ini juga ngebutuhin jaringan internet yang bagus dia. Jadi kalau misalnya jaringan internetnya itu kayak lelet atau kurang, jadi dia itu bakal error. Jadi nggak bakal munculin metadata search-nya yang benar gitu. Jadi dia bakal error. Nah, jika ini kan sudah selesai nih. Nah, habis itu saya ini bakal ngedownload file ini. Saya bakal download. Selesai itu saya download dulu. Nah, jika sudah melakukan download ini, lakukan extract metadata. Nah, di bagian ini di bagian ini menunjukkan hasil ekstrak dari metadata dari file yang udah di research di website eCouncil.org. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya kita misalnya ini kan usernya kosong nih. Jadi sebenarnya itu usernya kosong ini berarti file tersebut itu bukan diupload dari luar website tersebut. Maksudnya itu kayak misalnya contohnya mungkin dari website akademia. Jadi website akademia itu kan jadi semua file-file yang dari website akademia itu kan kebanyakan tuh kan uploadnya kan yang upload itu kan dari orang-orang luar. Sedangkan ini yang menguploadnya itu langsung dari pemilik domain tersebut. Jadi dia nggak bakal memunculkan usernya ini siapa, yang ngebuat itu siapa. Jadi bakal kosong seperti ini. Dan hanya memunculkan ini. Software yang digunakannya itu Adobe InDesign 15.1 Windows, Adobe PDF Library 15.0 dan ini seterusnya. Nah, seperti ini itu kayak dia itu lebih privasi gitu, maksudnya website domainnya itu cuman privasi gitu. Jadi kayak data-data misalnya mungkin data dari luar gitu. Kalau misalnya data di luar dia bakal memunculkan. Mungkin saya berikan lagi contoh, misalnya ini kan dari website eCouncil. Sini saya akan buat lagi tapi ini dari website yang berbeda. Saya menggunakan domain website NHS. NHS.id. Nah, kalau misalnya kita udah misalnya kita udah melakukan sebelumnya, jadi dia settingannya bakal tetap di sini. Bakal tetap, kita tinggal start aja. Oh ya, saya di sini akan ngejelasin juga ya kenapa tadi ini ada bagian yang error di sini. Nah, di sini bagiannya itu errornya di bagian Google ini karena terlalu banyak request, jadi dia bakal error ini. Tapi dia tetap bisa buat ngambil riset datanya. Dia tetap nunjukin ini, dia tetap nunjukin IP-nya semuanya. Jadi dia tetap bisa berjalan. Cuma tadi karena terlalu banyak request data, jadi errornya cuma gitu, tapi dia tetap bisa ngejalanin programnya.
errornya cuma sekali aja dia. Kalau misalnya terlalu banyak request data dia. Mas, mau nanya Oh iya, Mas. iya Mas. Ini kan Foka ini kan digunakan buat mencari metadata di bisa semua web apa atau enggak? Kalau misalnya bagi saya yang saya udah nyoba ini kayaknya bisa, kayaknya dia bisa. Soalnya ini kan saya menyobanya ini kan di website yang lain nih. Yang tadi kan sebelumnya dikit dari website Econsil. Nah, ini kan saya nyarinya lagi di website apa tadi ya? Nama website tadi Apa? NHS, Nah, ya. NHS, NHS.uk. Nah, ini bisa jadi eh, menurut saya ini Bisa bisa digunakan, digunakan ya untuk bisa semua digunakan ini juga, ya Mas. ya bisa Semua. digunakan website. Tapi apa memungkinkan tidak dapat bisa ini nggak dapat metadata sama sekali Mas? Kalau nggak dapat metadata sekali, eh, mungkin dia bakal tetap ada metadatanya. Cuman tergantung websitenya. Kalau misalnya websitenya itu terdapat metadatanya itu kayak nggak sebanyak kayak ini, kayak website-website yang lain mungkin gitu. Tapi kayaknya tetap ada metadatanya. Soalnya itu kan ada itu ya. Mereka kan juga kayak ngupload tentang penjelasan-penjelasan juga gitu di masing-masing website gitu. Tapi pasti dapat gitu ya Mas, nggak Ya tentu nggak pasti dapat ya. di semua Walaupun web. walaupun beda-beda, maksudnya beda-beda nominal nominal metadatanya gitu. Ya, oh, ya, 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 siap, siap. Makasih Mas. Ya. Nah, ini kan udah selesai nih. Terus kita lakukan lagi dokumen analisis untuk untuk website domain ini saya nggak usah banyak-banyak aja ya biar menghemat waktu ini. Saya pakai aja DOC sama .in aja. Jadi lakukan search all. Nah, ini. Jadi ini kayak tadi lagi metadata search ini karena terlalu banyak juga ini. Jadinya tuh dia error tapi tetap bisa kok buat mencari metadatanya ini, buat research metadatanya. Nah, ini kan udah selesai. Kayak sebelumnya saya download lagi nih. Gak usah banyak-banyak, 3 aja. Nah, selesai download langsung masukkan ekstrak metadata. Oh iya, ini kan Aknon nih satu nih, Aknon berat. Ini karena ininya apa? Karena ininya itu bukan bagian file dari doc, jadi dia nggak akan baca dia. Tapi kalau misalnya dia kayak DOC, kayak file DOC gini, tetap bisa kena. Nah, yang sebelumnya itu kan di e-console itu kan usernya kosong. Nah, di sini usernya kelihatan. Nah, jadi di sini memperlihatkan siapa yang ngebuat file tersebut. Nah, di sini. Jadi memunculkan nama-nama orang yang membuat file tersebut. Nah, di sini dia. Terus untuk software-nya juga tetap sama, bakal dimunculkan, dan operating sistemnya juga tetap dimunculkan. Nah, untuk operating sistemnya menggunakan Windows XP. Mungkin ada perbedaan sedikit yang ada itu di PDF-nya itu mungkin agak berbeda soalnya karena saya menggunakan Voca ini bukan Voca full version ya. Jadi ada ada apa ya? Kayak metadata yang ada apa? Ini option metadatanya itu ada yang kurang gitu. Jadi mungkin ada perbedaan di situ karena saya menggunakan Voca yang open source yang biasa. Saya sebelumnya udah mencari yang full version tapi nggak ada ketemu, jadi terpaksa gunain ini. Ya itu, ya